biarpun ya di Amerika masih ada rasisme, tapi orang-orang rakyat Amerika itu banyak yang speak up against racism gitu, yang melawan rasisme. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Luciana dari Lucilin. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesia yang lahir di Indonesia tapi besarnya di Amerika. Aku sudah di Amerika sudah 21 tahun. Nah, minggu lalu aku ada bikin video menjelaskan tentang kasusnya George Floyd yang kalian pasti banyak yang sudah tahu sekarang ini. Kalau kalian belum nonton video aku itu, aku ada informasi-informasi tentang aturan-aturan di Amerika antara polisi dan rakyat biasa. Jadi kalau kalian belum nonton video itu, kalian mesti check out videoku yang itu. Nanti akan aku taruh di atas sini atau di description box di bawah atau di komen aku di bawah. Nah, sejak itu kalian juga pasti tahu bahwa sedang ada demo-demo dan protes-protes di seluruh Amerika sesudah kematiannya George Floyd ini. Cuma selama ini sepertinya yang kalian lihat di Indonesia itu banyak atau mungkin semuanya yang menunjukkan sisi negatifnya para protes-protes ini, guys. Padahal sebenarnya nggak semua protes-protes ini diakhiri dengan penjarahan, dengan kekerasan, guys. Nggak semuanya seperti itu. Ada protes-protes di Amerika yang memproteskan hal yang sama, tapi secara peaceful. Dan even di Amerika, di beberapa kota di Amerika itu ada polisi-polisi yang bergabung sama para protester untuk memprotes melawan rasisme. Dan ini polisi-polisinya juga polisi-polisi rasnya macam-macam, guys. Nggak cuma polisi yang African American, tapi juga polisi yang bule juga ikut. Makanya di video ini aku mau kasih lihat kalian video-video ini yang kalian tidak lihat di Indonesia. Jadi supaya kalian lihat nggak semuanya negatif protesnya. Nah, terus habis itu aku juga mau ngomongin kenapa kok bisa protes-protes di Amerika ini ada beberapa yang jadi akhirnya tuh jadi kekerasan. Nanti aku akan ngomongin itu juga. So stay tune, tonton sampai akhir, oke guys? Tonton sampai akhir, oke? Oke. Nah, pertama, oh ya, dan by the way, waktu aku ngomongin kotanya, aku akan ngomongin kotanya dulu, baru state-nya. Jadi kayak misalnya San Francisco, California. Itu artinya kota San Francisco, state California, guys. Oke, so let's just go to the first video. Nah, di video yang pertama ini aku mau kasih lihat, ini video positif yang paling populer di Amerika sekarang ini. Ini adalah seorang sheriff polisi di kota Flint, di state Michigan. So Flint, Michigan. Dia ini, sheriffnya ini justru ikut jalan protes sama orang-orang, sama protester-protester. Jadi di sini dia dan polisi dan anak-anak buahnya, polisi-polisi di Flint, Michigan, ini ikut protes, guys. Dan ini salah satu protes yang peaceful di Amerika. Yeah, my man. Pastor Hawkins here. I'm just gonna tell you. We want to be with y'all for real. So I took my helmet off and laid the batons down. Yeah. I want to make this a parade, not a protest. Come on. That's it. You got little ones here, you got dogs, so what's up? So listen, I'm just telling you, these cops love you. That cop over there hugs people, so you tell us what you need to do. Walk with us! 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 Let's walk with us. Let's walk with us. Let's walk with us. Where's the man? Where do you want to walk? We'll walk all night. Where? This is what most of United States looks like, guys.
Video selanjutnya yang ini di Ferguson, Missouri. Jadi kota Ferguson di state Missouri. Again, ini salah satu protes yang peaceful di Amerika. Dan di sini polisi-polisi yang ada di sana mereka ikut kneeling down, ikut berlutut. Jadi kalau di Amerika protes yang peaceful untuk kasus George Floyd ini dan rasisme ini, protes-protes yang sekarang ini, itu tandanya protes yang peaceful itu pada kneel down, lutut pakai satu kaki. Guys, itu kayak sesuatu yang sangat memorable gitu dari kasus George Floyd ini, makanya itu dijadikan sebuah simbol untuk memprotes rasisme secara peaceful. Terus kalian bisa lihat polisi-polisi di pinggir itu rada kecil-kecil sih, cuma kalian misalnya itu polisi-polisi di pinggir ikut berlutut juga dalam solidaritas protes ini gitu. Cuma beberapa contoh gitu ya. It's not even like that. It's not even like that. It's about staying neutral. That's what's important. That's what's important. So I'm gonna put this nigga, these motherfuckers not staying. Goddamn. What's that? He killed somebody? Did he kill somebody? Nigga, that fucking squad did that shit. Get out my motherfucking family. Yes, I see them as human beings, just like I see everybody on this side as human beings. We're all human. This uniform doesn't make him a robot. Just like your uniform, your skin color doesn't make you a criminal. Di sini si cowok hitam ini dia merangkul polisi-polisi bule, dan terus di satu sisi itu ada protester-protester yang komplain ke dia, kenapa kok kamu merangkul si polisi-polisi ini, mereka kan sudah membunuh orang-orang ras kita gitu. Nah di sini si cowok hitam ini menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Dia jelaskan ke para protester-protester bahwa hey, polisi-polisi yang ini yang ada di depan kamu sekarang ini, apa mereka yang membunuh orang-orang ras kita? Kan bukan mereka gitu. Dan polisi-polisi yang di tempat ini, mereka juga sesama manusia. Seperti protester-protester juga juga manusia. Dan cuma karena si polisi-polisi ini pakai seragam polisi, atau cuma karena mereka profesinya polisi, itu bukan berarti mereka itu robot. Mereka masih manusia, masih punya otak dan hati nurani. Sama seperti orang-orang yang ngeprotes, cuma karena mereka pakai baju yang gimana-gimana, bukan berarti mereka kriminal gitu. Jadi poinnya si cowok hitam ini itu adalah jangan mengeneralisasikan semua polisi. Seperti semua protester juga kan nggak mau digeneralisasikan sebagai kriminal gitu. Jadi jangan juga mengeneralisasikan semua polisi itu jelek gitu. Dan aku benar-benar kagum sama cowok hitam ini. Kelihatannya dia masih muda, tapi dia wawasannya tuh sudah sangat luas gitu. Terus selanjutnya aku mau share ke kalian foto-foto dari protes-protes di seluruh Amerika yang peaceful. Ini di Camden, New Jersey. Dan by the way guys, kalian bisa lihat di foto ini juga ada polisi-polisi yang bergabung sama para protester-protes. Terus the next photo, ini foto-foto polisi-polisi yang again berlutut satu dengkul dalam solidaritas protes-protes mengenai kasus George Floyd ini. Ini di Coral Gables. Terus yang ini di Fargo, North Dakota. Jadi di kota Fargo, North Dakota. Nih polisi-polisinya juga kalian lihat. Itu polisi itu yang berdiri di tengah-tengah foto ini, di sebelah cewek hitam. Di sini juga kalian bisa lihat polisi juga ikut bergabung dalam protes. Di Kansas City, Missouri. Again, polisi di sini polisi-polisi juga. Ini justru polisi yang megang tanda yang tulisannya End Police Brutality. Jadi police brutality itu kekerasan oleh polisi gitu. Ini polisi-polisi yang megang loh guys. Terus Miami, Florida.
juga itu pada kneeling down dalam solidaritas. Santa Cruz, California, polisi-polisinya juga bergabung dan mereka kneeling down dalam solidaritas, dan ini peaceful protest. Ini beberapa foto-foto polisi di dalam yang candid diambilnya di protes-protes di seluruh Amerika, yang peaceful protes-protesnya. Kalian bisa lihat ini tipe-tipe polisi yang gak rasis. Dari video-video dan foto-foto ini aku berharap kalian juga bisa lihat bahwa gak semua polisi Amerika yang bule itu rasis gitu, gak semua polisi di Amerika itu jelek gitu. Ada banyak juga yang gak rasis gitu, yang bersolidaritas sama rakyat-rakyatnya. Cuma emang ada orang-orang yang rasis, masih orang-orang bule yang rasis. Ini protes-protes yang diadakan berlangsung di seluruh Amerika ini sebenarnya bukan cuma untuk George Floyd, tapi juga mereka memproteskan rasisme secara umum gitu, rasisme terhadap orang-orang berkulit hitam secara umum gitu. Karena aku pernah bilang di videoku minggu lalu juga, kasus George Floyd ini bukan kasus pertama di mana ada polisi yang rasis dan berbuat kekerasan kepada orang hitam gitu. Nah, terus mungkin kalian bertanya, loh terus jadi gimana kok ada protes-protes yang berakhir di penjarahan, pembakaran bisnis-bisnis sekitarnya atau gedung-gedung sekitarnya. Dari yang aku nonton ini, dan ada juga proteser-proteser yang di interview, sebenarnya tuh protes-protes di Amerika yang kalian lihat di media Indonesia itu pertama-tama ya itu protesnya itu sangat peaceful guys. Cuma akhirnya jadi violent, berakhir di kekerasan. Jadi ada 3 situasi. Pertama, di beberapa tempat ya, di beberapa kota, protesnya itu tadinya peaceful, tapi terus polisinya yang mulai melakukan kekerasan kepada proteser-protester. Seperti misalnya polisinya yang mulai lempar grenade gitu ke arah protester-protester. Jadi akhirnya protester-protester jadi tentunya marah dan nyerang balik gitu kan. Atau situasi kedua, ini ada yang tadi itu protesnya itu kalem dan peaceful, tapi ada oknum-oknum anti pemerintahan yang menyalahgunakan situasi ini. Jadi mereka nge-hijack protes yang tadinya tuh peaceful gitu. Dan orang-orang yang nge-hijack ini, oknum-oknum ini, mereka sebenarnya nggak peduli dengan hal isu yang diprotesin gitu. Mereka cuma mau ngerusuh aja gitu. Mereka cuma mau bakar-bakar bisnis-bisnis dan menjarahkan bisnis-bisnis itu. Ini bukan protester-protester yang benerannya gitu loh guys. Ini orang-orang yang menyalahgunakan keadaan gitu. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan bisa dibilang. Terus juga situasi ketiga, emang di beberapa kota di Amerika itu orang-orang hitamnya juga ada yang saking marahnya itu mereka terlalu emosi dan mereka merasa kalau protesnya itu peaceful, itu mereka nggak akan didengerin. Jadi dalam logika mereka, protes-protesnya mereka mesti pakai kekerasan supaya tidak terus diremehkan gitu. Dan orang-orang hitam ini, mereka tuh merasa kita sudah melewati banyak rasisme di mana kita mungkin tidak bersalah, tapi terus hidup kita bisa hilang cuma karena polisi-polisi yang rasis. Jadi sekarang kita mau kalian yang lain merasakan ketakutan yang kita selama ini rasakan. Again, ini cuma beberapa orang hitam di beberapa kota. Nggak semua orang hitam itu mau protes yang violent gitu, yang berakhir di kekerasan gitu. Banyak orang-orang hitam yang protesnya tuh peaceful gitu. Kayak kemarin itu hari apa ya, hari Jumat atau hari Sabtu gitu, di kota yang 20-an menit dari tempat aku itu ada juga protes untuk George Floyd. Cuma untungnya protes yang di dekat kota aku itu sangat termasuk salah satu protes yang peaceful, karena polisi-polisinya juga solidaritas sama rakyat-rakyatnya, jadi nggak sampai ada kekerasan gitu. Dan untungnya juga nggak ada oknum-oknum di kota dekat aku ini yang menyalahgunakan kesempatan gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang di Indonesia, aku tahu kalian mungkin nontonnya itu video-video yang negatif-negatif tentang protes-protes situasi di Amerika ini. Cuma aku mau kalian tahu bahwa nggak semuanya itu negatif guys. Ada protes-protes yang peaceful, ada polisi-polisi yang bergabung ikut protes untuk melawan rasisme terhadap orang-orang hitam. Kalian juga mesti pikir bahwa
protes-protes ini untuk demi sebuah kemajuan gitu. Honestly, aku sangat pro protes untuk melawan rasisme, karena emang aku juga sangat passionate tentang rasisme. Cuma emang aku juga nggak suka ngeliat protes-protes yang akhirnya tuh jadi penjarahan atau pembakaran bisnis-bisnis sekitarnya, karena bisnis-bisnis sekitarnya nggak ada hubungannya gitu. Mereka juga kasihan, apalagi lagi zaman COVID ini. Jadi aku juga nggak setuju sama protes-protes yang berakhir di kekerasan gitu. Cuma again, kebanyakan orang Amerika itu tidak rasis, makanya ada protes-protes ini itu untuk melawan rasisme kan. Biarpun ya di Amerika masih ada rasisme, tapi orang-orang rakyat Amerika itu banyak yang speak up against racism gitu, yang melawan rasisme, berjuang untuk sebuah equality antara ras-ras yang ada di Amerika. Itu aja video untuk aku, mudah-mudahan kalian suka videonya. Konten-konten aku yang biasa ini sedang aku mundurin karena adanya kasus-kasus ini. Jadi nanti konten-konten biasa tetap akan keluar. And I will see you guys in the next video. Bye guys!